Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan kuliah kita ya. Kita masih membahas tentang teori relativitas khusus ya. Nah, sebelumnya kita sudah berhasil menurunkan bagaimana bentuk transformasi Lorentz ya, di mana transformasi Lorentz ini merupakan modifikasi dari transformasi Galilean, di mana hal tersebut dilakukan ketika kita ingin memadukan antara mekanika Newton dengan elektromagnetik Maxwellian ya, di mana di dalam perumusannya itu ada koreksi. Kalau kita lihat di sini itu ada koreksi gamma di sini ya, dari Lorentz ya. Nah, transformasi ini itu berangkat dari dua buah postulat Einstein ya, di mana ya postulat pertama itu bahwa hukum fisika itu berlaku sama di seluruh kerangka acuan inersia, dan yang kedua bahwa kecepatan cahaya itu merupakan konstanta yang universal dan dia tidak bergantung pada pengamat ya. Jadi kecepatan cahaya itu dia merupakan konstanta yang tidak bergantung apakah pengamat itu bergerak atau diam. Jadi dia merupakan konstanta yang universal ya. Nah, kemudian kita sudah dapatkan bentuk perumusan dari transformasi Lorentz seperti ini ya, di mana x aksen sama dengan gamma x kurang vt, y aksen sama dengan y, z aksen sama dengan z, kemudian t aksen sama dengan gamma t dikurang vx per c kuadrat. Di mana yang aksen ini itu adalah bagian yang diukur oleh pengamat pada kerangka yang bergerak ya. Di sini kita ambil kasus kerangka inersial yang bergerak itu hanya pada sumbu x saja. Nah, bentuk transformasi Lorentz ini bisa kita tuliskan lagi dengan bentuk yang lebih sederhana. Jika misalkan kita mengambil suatu konstan ya, misalkan kita ambil beta itu, kita punya konstanta beta, di mana beta itu sama dengan V per C ya. Nah, sehingga kita bisa tuliskan ulang bentuk transformasi Lorentz ini. Nah, kita bisa bentuk ulang transformasi Lorentz ini dengan masukkan konstanta beta di sini ya. Sehingga bagian yang ada V-nya di sini bisa kita nyatakan dalam beta ya. Sehingga sekarang transformasi Lorentz-nya kita bisa tuliskan sebagai T aksen itu menjadi ini sama dengan gamma dikali dengan T dikurang beta X per C ya. Jadi VC-nya di sini diganti dengan beta ya. Berarti menyisakan beta X per C saja. Kemudian ada X aksen itu sama dengan gamma X dikurang C beta T. Kemudian kita punya Y aksen itu tetap sama dengan Y, dan Z aksen itu sama dengan Z. Jadi sekarang bentuk transformasi Lorentz-nya berbentuk seperti ini ya, dengan mendefinisikan suatu variabel yang baru ya, beta ya, di mana beta itu adalah X, beta adalah V per C. Nah, kemudian kita juga bisa meredefinisi variabel-variabel T, X, Y, dan Z ya, agar kita bisa membentuk persamaan yang kelihatan lebih kompak atau lebih sederhana. Jadi kalau kita lihat kembali di mana di sini plot di sini ya, kita bisa redefinisi, misalkan X itu kita ganti ini sama dengan X1 ya. Kemudian Y itu adalah X2. 2 di sini bukan pangkat ya, tapi dia indeks atas ya. Kemudian Z itu adalah X3. Berarti X aksen ini adalah
X1 aksen, kemudian Y itu adalah X2 aksen, dan Z aksen itu adalah X3 aksen. Jadi kita ingin nyatakannya dalam X dengan indeks yang berbeda ya. Nah, sehingga kita bisa lihat di sini di transformasi yang di bawah. Nah, bagian ini berarti ini akan sama dengan ini berkaitan dengan X1 ya, yang ini adalah X2 dan ini adalah X3 ya. Nah, sehingga kita bisa menuliskan vektor jaraknya itu dalam X saja ya. Kita bisa kompakkan dia, penulisannya menjadi lebih sederhana. Misalkan kita punya vektor R, di mana vektor R itu merupakan penjumlahan dari masing-masing vektor ruang X, Y, dan Z ya. Di mana vektor R itu sama dengan sigma XI, di mana I itu berjalan dari 1 sampai 3 ya, dikalikan dengan basis vektornya atau vektor satuannya EI. Nah, ini kalau kita jabarkan kan berarti dia adalah X1 dikali dengan E1 ditambah dengan X2 dikali dengan E2 ditambah dengan X3 dikali dengan E3. Nah, kemudian kita juga bisa mendefinisikan untuk T ya. Untuk T kita bisa definisikan besaran yang lain, sebut saja X0, di mana X0 ini adalah sama dengan CT. Ya. Di sini T-nya kita kalikan dengan C agar dia setara ya. Karena yang bagian X, Y, Z ini itu merupakan jarak, sedangkan T itulah waktu, sehingga agar dimensinya sama, maka kita definisikan X0 itu adalah CT ya. Mana C itu adalah kecepatan cahaya. Nah, sehingga sekarang transformasi Lorentz-nya itu kita bisa tuliskan ulang menjadi X0 aksen itu sama dengan gamma dikali dengan X0 dikurang beta X1 ya. Kemudian X1 aksen itu sama dengan gamma dikali dengan X1 dikurang beta X0. Kemudian X2 aksen itu sama dengan X2 dan X3 aksen sama dengan X3 ya. Jadi agar penulisannya itu terlihat lebih kompak atau lebih bagus ya. Jadi semuanya kita nyatakan dalam X yang memiliki indeks di mana X1, X0, X1, X2 dan X3 itu mewakili waktu, kemudian Y, X, Y dan Z ya. Atau kita tuliskan saja di sini X0 adalah CT, kemudian XY itu adalah XYZ ya. Di mana I itu berjalan dari 1, 2, dan 3. Kemudian gamma kita tuliskan saja. Gamma itu tidak lain adalah 1 per 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Dan perhatikan di sini, kalau kita lihat di sini, jika kecepatan kerangkanya atau kecepatan kerangka inersial yang bergeraknya itu sangat kecil, artinya kecepatan yang dapat kita lihat di sehari-hari jauh lebih kecil dibandingkan dengan C, maka otomatis suku ini itu akan menjadi 0 ya. Jadi misalkan kecepatan, kita ketahui kecepatan cahaya itu sekitar 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, kalau misalkan kecepatan kerangkanya itu misalkan hanya 5 meter per second, nah jika kita kuadratkan kemudian kita bagi, maka ini otomatis akan mendekati 0 ya. Nah, sehingga suku ini akar 1 dikurang 0, akar 1, maka gammanya akan sama dengan 1. Artinya untuk kecepatan rendah, maka nilai gamma itu akan sama dengan 1. Dan dia akan kembali ke bentuk transformasi Galilean ya. Jadi artinya transformasi Lorentz ini merupakan bentuk transformasi yang bersifat general. Artinya dia dapat berlaku pada kecepatan yang sangat tinggi mendekati kecepatan cahaya. Dia akan memberikan koreksi. Dan ketika di kecepatan rendah, dia kembali akan memberlakukan transformasi Galilean. Ya.
Nah, dan itu sejalan dengan postulat yang dikeluarkan oleh Einstein. Nah, sekarang kita lihat kalau di transformasi Galilean kita sudah menunjukkan bahwa elemen jarak atau jarak yang diukur, kalau kalian ingat di pertemuan sebelumnya kita punya suatu penggaris di sini dengan panjang L, di mana kita sudah menunjukkan bahwa dia invarian dalam transformasi Galilean. Artinya ketika panjang penggaris ini diukur di kerangka K, kemudian penggaris tersebut dibawa dari dalam kerangka K aksen bergerak dengan kecepatan v, maka panjang L ini itu dia tidak berubah ya. Artinya dia invarian. Kita sudah tunjukkan di sini ya bahwa L aksen itu sama dengan L aksen kuadrat itu sama dengan L kuadrat. Artinya panjang di sini yang kita ukur dalam dua kerangka inersial di dalam kecepatan rendah ya, dia bersifat invarian. Nah, ternyata di transformasi Lorentz L ini itu dia tidak invarian lagi ya. Dalam transformasi Lorentz panjang L yang diukur dia itu tidak, jika kita hanya meninjau 3 dimensi saja, artinya bagian X, Y, dan Z saja, maka dia tidak invarian lagi di transformasi Lorentz ya. Ini bisa kalian coba buktikan sendiri ya. Nah, sehingga di transformasi Lorentz kita membutuhkan elemen jarak atau jarak yang diukur, bentuk jarak yang diukur di mana dia juga harus bersifat invarian ya. Sehingga di sini kita harus mendefinisikan suatu elemen jarak yang baru di mana tentunya kita memasukkan komponen waktu di situ ya. Karena kalau yang di atas dia hanya bagian istilahnya bagian spasialnya saja yang dimasukkan X, Y, Z, ternyata tidak invarian di transformasi Galilean. Ternyata elemen panjang tersebut yang diukur pada transformasi Galilean itu tidak lagi invarian di transformasi Lorentz. Sehingga kita mendefinisikan elemen panjang yang baru di dalam transformasi Lorentz. Sebut saja kita punya delta S kuadrat, ya, di mana delta S kuadrat ini kita definisikan ini sama dengan minus delta X 0 kuadrat, ini adalah bagian waktunya ya. Kemudian ditambah dengan delta X 1 kuadrat, ditambah dengan delta X 2 kuadrat, ditambah dengan delta X 3 kuadrat. Nah, jadi ada suku tambahan di sini, dan di sini kita tambahkan, kita beri tanda dia minus sedemikian sehingga dia akan memenuhi invariansi kembali, di mana delta S aksen kuadrat itu sama dengan delta S kuadrat. Nah, ini bisa kalian coba buktikan sendiri. Apakah betul elemen panjang ini itu dia invarian ya, dengan bentuk elemen panjang atau elemen jarak yang baru seperti ini. Nah, kalau kita tinjau bagian infinitesimalnya atau kita tinjau limit di mana delta xi itu menuju 0 atau bagian infinitesimalnya ya, maka kita akan dapatkan bentuk elemen jaraknya yaitu ds kuadrat sama dengan dx0 kuadrat minus dx0 kuadrat ditambah dx1 kuadrat ditambah dx2 kuadrat ditambah dengan dx3 kuadrat. Nah, inilah elemen jarak yang ada pada transformasi Lorentz, di mana dia memenuhi sifat invariansi dari panjang yang diukur dalam dua kerangka yang berbeda ya dalam transformasi Lorentz. Jadi ini ds kuadrat ini maksudnya satu segmen ya, satu segmen dalam jarak yang diukur pada suatu panjang tertentu dalam kerangka ya, kerangka inersial yang kita tinjau. Nah, atau ds kuadrat ini itu bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi ds kuadrat itu sama dengan
dx0 kuadrat itu tidak lain adalah ini. Berarti dx0 itu x0 adalah ct, berarti dx0 kuadrat adalah minus c kuadrat dt kuadrat. Minus c kuadrat dt kuadrat. Kemudian ditambah dengan, ini bisa kita tuliskan sebagai sumasi dari dxi kuadrat. Dxi kuadrat di mana i berjalan dari 1 sampai 3. Ya. Atau ini bisa kita, kalau kita jabarkan, kita akan dapatkan ini akan sama dengan minus c kuadrat dt kuadrat ditambah dx1 kuadrat ditambah dx2 kuadrat ditambah dx3 kuadrat. Nah, bentuk sumasi seperti ini itu dikenal sebagai Einstein summation convention ya, atau konvensi sumasi dari Einstein. Sehingga kita bisa tidak menuliskan lagi bentuk sumasi ini, tapi kita sudah bisa kita punya, saya tuliskan saja di sini. Kita punya yang disebut sebagai Einstein summation convention. Ini kesepakatan ya, sumasi Einstein, di mana kalau kita punya suatu besaran dengan indeks I seperti ini atau indeks yang lain nantinya, maka dia akan dijumlahkan dengan I-nya itu berjalan sesuai dengan yang kita tentukan ya. Misalkan di sini berarti kalau kita punya dxi kuadrat, artinya dxi kuadrat itu sama dengan dxi1 kuadrat ditambah dx2 kuadrat ditambah dengan dx3 kuadrat. Atau kalau kita tuliskan di sini, kalau kita punya misalkan sigma I sama dengan 1 sampai 3 dari dxi kuadrat, ini kan sama dengan berarti sigma dari dxi dikali dengan dxi ya. Nah, dengan Einstein summation convention kita sudah bisa, selanjutnya kita bisa mengabaikan penulisan sumasi ini dengan menganggap bahwa jika kita punya bentuk seperti ini, maka berlaku konvensi sumasi dari Einstein. Artinya ini bisa kita tuliskan menjadi dxi saja, di mana I ini berjalan, kalau untuk kasus yang kita tinjau berarti dia berjalan dari 1 sampai 3. dx1 dikali dengan dx1 ditambah dengan dx2 ditambah dengan dikali dengan dx2 ditambah dx3 dikali dengan dx3 ya. Nah, ini disebut sebagai Einstein summation convention ya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan bentuk transformasi Lorentz ini itu bisa kita nyatakan dalam sebentar. Oke, bentuk transformasi Lorentz ini itu bisa kita nyatakan dalam bentuk perkalian matriks ya. Ini bisa kita nyatakan dalam bentuk perkalian matriks. Transformasi Lorentz itu dinyatakan dalam bentuk perkalian matriks. Nah, bisa kita tuliskan bagian ruas kiri ini adalah suatu matriks 4 kali 1 ya. Kita sebut saja di sini ada X0 aksen, ada X1 aksen, ada X2 aksen, dan ada X3 aksen ya. Jadi dia merupakan matriks 4 kali 1, kemudian sama dengan, artinya ada suatu matriks yang dikalikan pada matriks dari X0, X1, X2, dan X3 sedemikian sehingga dia memenuhi transformasi Lorentz di atas ya. Nah, dengan mudah kita bisa menebak isi dari matriks tersebut, matriks pengali tersebut dengan meninjau bagian ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini X0 aksen itu sama dengan gamma X0 dikurang gamma beta X1 ya. Berarti kita bisa tuliskan di sini ini adalah gamma, kemudian di sini minus gamma beta,
Ini 0, ini 0 ya. Kemudian di baris yang kedua itu minus gamma beta, di sini gamma, di sini 0 0. Kemudian ini 0 0 1 0, ini 0 0 0 1 ya. Nah, ini kalau kalian kalikan dia akan memenuhi transformasi Lorentz di atas ya. Misalkan X0 aksen berarti gamma dikali X0 dikurang gamma beta dikali X1, kemudian yang lainnya 0. X1 aksen berarti minus gamma beta dikali X0 ditambah gamma X1 dan yang lainnya 0. Sedangkan X2 aksen sama dengan 1 dikali dengan X2, X3 aksen sama dengan 1 dikali dengan X3. Nah, jadi perkalian matriks ini memenuhi transformasi Lorentz di atas. Atau bisa kita tuliskan secara umum bentuknya seperti ini. Kita punya X mu ya, di mana mu ini adalah indeks yang berjalan dari 0 sampai 3 ya. Di mana mu ini berjalan dari 0, 1, 2, 3. Di mana kita bisa nyatakan X mu itu merupakan perkalian dari, sebut saja di sini lambda besar mu nu dikali dengan X nu ya. Di mana lambda besar ini disebut sebagai Lorentz transformation matrix atau matriks transformasi Lorentz. Ini adalah matriks transformasi Lorentz. Nah, di mana mu ini itu mewakili bagian barisnya ya, bagian baris dari matriks yang ini. Jadi yang ini itu adalah matriks lambda mu nu ya. Kemudian bagian nu ini itu mewakili kolomnya ya. Nah, sehingga di sini ini adalah matriks, ini adalah matriks 4 kali 4 ya. Dan ini matriks 4 kali 1. Di mana mu ini, ini adalah X mu aksen. Di mana mu ini, mu dan nu di sini itu berjalan, nu juga berjalan dari 0, 1, 2, 3. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita uraikan ini bisa kita tuliskan menjadi X mu aksen itu sama dengan sigma untuk kasus yang kita tinjau di sini ya. Berarti bisa kita tuliskan nu dari 0 sampai 3 untuk lambda mu nu X nu ya. Dimana di sini mu nu-nya itu berjalan dari 0, 1, 2, 3. Jadi perhatikan di sini untuk setiap mu itu memiliki 4 komponen pasangan dari nu ya. Jadi misalkan untuk mu 0 berarti dia nanti akan berjalan dari mu-nya akan berjalan dari 0, 1, 2, 3 ya. Atau saya tuliskan saja begini ya supaya bisa mudah dipahami. Misalkan untuk mu 0 ya, berarti kita ingin mencari S0 aksen ya di sini. Mu-nya 0. Berarti X0 aksen untuk mu 0 berarti kita ingin mencari X0 aksen ya. Di sini mu-nya kita ganti dengan 0. Maka ini kita jalankan. Ini sama dengan lambda mu-nya 0 nu dikali dengan X nu. Di mana nu-nya ini juga berjalan dari 0, 1, 2, 3. Berarti ini akan sama dengan gamma 0, 0, X0, kemudian ditambah gamma 0, 1 dikali dengan X1, kemudian ditambah gamma 02 X2, kemudian ditambah gamma 03 X3. Oke, kalau ada yang mau bertanya silahkan langsung dipotong saja ya. Ada yang mau bertanya? Mohon maaf Pak, Ya. bukan untuk bertanya sih Pak, tepatnya hanya ingin memberikan masukan Pak. Apa bisa Pak yang X2 dan seterusnya itu dibedakan penulisannya dengan pangkat Pak? Karena takutnya nanti kalau ada tugas untuk menyebut keliru Pak. Oke, sebenarnya ada tujuan Iya. kenapa pangkatnya di sini di atas ya. Nanti akan saya jelaskan kenapa di sini indeksnya itu ada indeks atas dan nanti juga akan ada indeks bawah ya.
Dan itu bergantung dari kesepakatan saja ya di awal. Jadi ketika kita menemukan hal seperti ini, kita sudah menentukan kesepakatan di awal bahwa 1, 2, 3 di sini itu adalah indeks, berarti dia bukan pangkat ya. Berbeda dengan pangkat. Jadi saya kira tidak akan menjadi masalah jika kita sudah menentukan dari awal bahwa dia bukan merupakan pangkat ya. Yang penting konvensi di awalnya dia menunjukkan indeks. Dan kenapa di sini ada indeks atas ya? Nanti akan ada alasannya di akhir nanti akan selanjutnya akan ada penjelasannya kenapa ada indeks atas dan juga nanti akan ada indeks bawah ya. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sehingga di sini kita bisa lihat untuk komponen lambda 00 itu tidak lain adalah ini ya. Komponen matriks lambda 00 itu adalah gamma dikali x0 kemudian ditambah dengan komponen 01 berarti baris 0 kolom 1 berarti yang ini ya. Ditambah dengan minus gamma beta. Minus gamma beta dikali dengan x1 kemudian ditambah dengan komponen 02 lambda 02 dan lambda 03 itu 00 ya. Jadi di sini 0, di sini 0. Berarti kita akan dapatkan bahwa x0 aksen itu sama dengan gamma x0 dikurang gamma beta x1 ya seperti ini. Dan ini berlaku juga untuk mu 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Misalkan untuk mu 1 berarti kita ingin mencari x1 aksen. Berarti di sini lambda dari 1 nu x nu ya. Di mana nu-nya ini berjalan dari 0, 1, 2, 3. Berarti ini akan sama dengan lambda 10 x0 ditambah dengan lambda 01 x1 ditambah 11 di sini. Ini 11 x1 ditambah lambda 12 x2 ditambah gamma 13 x3. Nah, gamma 10 itu tidak lain adalah bagian ini ya. Baris ke-1 kolom ke-0. Berarti adalah minus gamma beta. Berarti ini sama dengan minus gamma beta dikali dengan x0. Kemudian lambda 11 itu adalah gamma ya. Gamma x1 ini 0. Berarti kita dapatkan x1 aksen itu sama dengan gamma x1 dikurang gamma beta x0 ya. Jadi yang ingin kita tunjukkan di sini adalah bentuk transformasi Lorentz yang di atas itu bisa dinyatakan dalam bentuk sederhana seperti ini ya. Bentuk sederhana lagi seperti ini di mana kita melibatkan perkalian matriks ya. Jadi transformasi Lorentz-nya itu bisa dinyatakan dalam bentuk matriks seperti ini. Di mana ini matriks ini itu dikenal sebagai matriks transformasi Lorentz ya. Oke, sekarang kita akan bahas tadi yang yang ditanyakan oleh temannya kenapa indeks atasnya itu tidak diganti saja ke indeks bawah supaya tidak membingungkan ya dengan pangkat ya. Di sini akan kita jelaskan kenapa kita memilih tadi di indeks atas ya. Nah, jadi di sini kita definisikan kita punya x mu ya. Kita punya x mu di mana mu ini adalah indeks atas bukan pangkat ya. Di mana untuk kasus yang kita tinjau di atas itu berarti x mu itu adalah x0, x1, x2 dan x3 ya. Nah, dalam teori relativitas bentuk x mu seperti ini, bentuk suatu variabel dengan indeks atas itu disebut sebagai vektor kontravarian atau kontravarian vektor ya. Artinya yang ada di benak kita bahwa ketika ada suatu besaran dengan indeks atas seperti ini, itu merupakan bentuk kontravarian. Ya. Kemudian kita akan punya juga, tentunya kalau ada indeks atas berarti kita punya juga indeks bawah ya.
Sebut saja X mu dengan indeks bawah, berarti di sini X mu adalah X0 indeks bawah, kemudian X1, X2, dan X3. Nah, bentuk vektor seperti ini itu disebut sebagai kovarian vektor. Kovarian vektor. Jadi yang harus diingat adalah besaran dengan indeks atas seperti X mu indeks atas di sini itu disebut sebagai kontravarian vektor. Kemudian X mu indeks bawah di sini itu disebut sebagai kovarian vektor ya. Di mana hubungan antara indeks bawah dan indeks atas ini itu hanya berada pada bagian waktunya saja ya. Perbedaan antara ditetapkan di sini perbedaan antara kovarian vektor dan kontravarian vektor itu hanya berada pada bagian waktunya saja, di mana X mu indeks bawah di sini X0, X1, X2, X3 indeks bawah itu sama dengan minus X0 indeks atas, X1, X2, dan X3. Jadi bagian waktunya yang berbeda ya. Jika kita hubungkan antara X mu indeks atas dan indeks bawah, bagian yang berbeda itu hanya pada bagian waktunya saja. Jadi ini definisi yang kita ambil untuk vektor kontravarian dan vektor kovarian ya. Sedangkan bagian spasialnya atau bagian ruangnya itu dia tidak berubah ya. Artinya X1 indeks bawah itu sama dengan X1 indeks atas. Jadi yang berbeda hanya bagian waktunya saja. Nah, sehingga di sini ketika kita kalikan antara X mu indeks X mu indeks bawah, kita kalikan X mu indeks bawah dan X mu indeks atas, maka kita akan dapatkan ini akan sama dengan X0 indeks bawah dikali X0 indeks atas ditambah dengan X0 indeks bawah, X1 indeks atas ditambah X2 bawah, X2 atas ditambah dengan X3 bawah, X3 atas ya, sesuai dengan konvensi yang tadi kita ambil ya. Jadi mu-nya itu berjalan dari 0, 1, 2, 2, 3. Nah, berarti kalau indeks bawahnya ini kita nyatakan dalam indeks bawah, berarti ini akan sama dengan minus X0 indeks bawah itu sama dengan X0 minus X0 indeks atas ya. Berarti ini akan sama dengan minus X0 kuadrat ditambah dengan X1 kuadrat ditambah dengan X2 kuadrat ditambah dengan X3 kuadrat. Seperti ini. Ini adalah X mu. Nah, perkalian antara kontravarian vektor dan kovarian vektor seperti ini, di mana mu-nya itu berjalan, itu biasa juga disebut sebagai kontraksi ya. Jadi X mu indeks bawah dan X mu indeks atas itu kita disebutnya sebagai disebut sebagai kontraksi pada vektor kovarian dan vektor kontravarian. Nah, dan kalau kita lihat di bagian ini ya, ini sifatnya invarian ya. Dia bersifat invarian atau tidak berubah sesuai dengan apa yang sudah kita punya definisi di atas ya. Kita tadi di sini menentukan bahwa sekarang kita punya elemen jarak yang invarian dengan bentuk seperti ini ya, di mana komponen waktunya itu dia bertanda minus, sedangkan spasialnya itu dia tetap bertanda positif. Dengan kata lain, kalau kita tinjau juga bagian infinitesimalnya, maka kita akan dapatkan di sini bahwa dx mu indeks bawah, dx mu indeks atas ini akan sama dengan minus dx0 kuadrat ditambah dengan dx1 kuadrat ditambah dengan dx2 kuadrat ditambah dengan dx3 kuadrat, dan ini tidak lain adalah ds kuadrat. Oke, karena waktunya kurang semenit lagi, kita istirahat dulu, nanti silakan masuk lagi ke link yang sama ya.